Gue record ya. Udah record sih sebenarnya. Aman dulu. Ini dulu biar take satu jam Anjing. 11. Mantap. Oke. Halo semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing kami Bapak Teguh Prasandi, SPI, Eskom, Mkom. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Jamil dengan NIM 2502098815 dan rekan saya Alfala Lazuardi Mahmudi dengan NIM 25020098481. sebagai mahasiswa program studi Sistem Informasi di BINUS Online Learning. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi kami yang berjudul Simulasi What If Kebijakan Biaya Administrasi untuk Optimalisasi Laba dan Transaksi pada Dompet Digital di Indonesia. Mari kita mulai dengan latar belakang penelitian ini. Industri pembayaran digital di Indonesia berkembang pesat dengan nilai transaksi uang elektronik mencapai 350 triliun pada tahun 2024, dikutip oleh Bank Indonesia. Persaingan ketat antar penyedia e-wallet menekan profitabilitas, khususnya dalam pengelolaan struktur biaya administrasi atau admin fee. Penelitian sebelumnya membahas pengaruh biaya transaksi terhadap adopsi dan retensi pengguna, tetapi belum ada simulasi berbasis data di konteks fintech Indonesia. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dampak perubahan biaya admin terhadap profit dan volume transaksi menggunakan Tableau. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis tren profitabilitas dari internal fee perusahaan. Dua, melakukan forecasting profit dan volume transaksi untuk 3 bulan ke depan. Empat, melakukan what if analysis terhadap beberapa skenario perubahan kebijakan biaya admin. Lima, menyusun rekomendasi strategi optimal berbasis data. Selanjutnya ada metodologi yang kami gunakan dalam penelitian ini, yaitu kami menggunakan data, yaitu data yang kita dapat dari uh, bulan Januari sampai Desember 2024 dari sebuah e-wallet di Indonesia. Kemudian untuk alat analisisnya kami menggunakan Tableau. Dari Tableau ini kami uh, menggunakan analisis deskriptif, prediktif, dan juga preskriptif. Untuk metodenya, seperti yang sebelumnya disebutkan, analisis prediktif yaitu mengidentifikasi tren historis profit dari e-wallet tersebut, yang kemudian kita forecast menggunakan exponential smoothing untuk proyeksi profit dan transaksi. Dan yang terakhir, kami menggunakan what if simulation, yaitu menguji skenario perubahan internal dan eksternal fee yang sudah ditetapkan di e-wallet tersebut. Alur penelitian ini yaitu satu, yang pertama kita mengumpulkan data, yang kemudian datanya itu kita eh, cleansing atau bersihkan, yang kemudian kita lakukan visualisasi data menggunakan Tableau dan juga melakukan prediksi menggunakan Tableau. Yang terakhir adalah kita analisis skenario menggunakan what if di Tableau. Selanjutnya ada kerangka kerja di penelitian ini mencakup pengumpulan dan pra-pemrosesan data transaksi e-wallet, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, analisis prediktif, dan what if di Tableau. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi tren profitabilitas, menilai dampak perubahan biaya admin, serta mengeksplorasi peluang pertumbuhan melalui diversifikasi metode pembayaran. Hasil analisis digunakan
untuk merumuskan penyesuaian struktur biaya dan strategi peningkatan profit serta perluasan pengguna secara berkelanjutan. Temuan analisis yang didapat yaitu penurunan profit dan volume transaksi. Dapat dilihat, profit menunjukkan tren penurunan dari 758.000 menjadi 476.000 dalam 1 tahun. Lalu, jumlah transaksi juga mengalami penurunan dari 1.516 menjadi 952 transaksi dalam periode yang sama. Yang kedua, kita melakukan forecasting 3 bulan ke depan menggunakan fitur forecast dari Tableau. Dapat dilihat dari data yang tersedia, profit dan transaksi uh, forecast 3 bulan ke depan itu juga mengalami penurunan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengambil langkah yang strategis agar dapat menjaga keberlangsungan operasionalnya. Kemudian kami melakukan what if analysis apabila ada biaya admin turun. Dalam dalam skenario what if ini kami melakukan eh, skenario penurunan biaya admin eksternal dan kenaikan biaya admin internal. Sebagai konteks, biaya admin eksternal adalah biaya admin yang harus dibayarkan perusahaan terhadap provider penyedia jasa eh, top up atau eh, penyedia penyedia jasa top up. Yang kemudian untuk biaya admin internal adalah biaya admin yang eh, digunakan perusahaan untuk mengambil profit atau keuntungan. Dari hasil analisis tersebut dapat ditunjukkan pada garis merah bahwa setelah melakukan penurunan biaya admin eksternal dan menaikkan biaya admin internal, perusahaan dapat profit dapat peningkatan profit. Selanjutnya, analisis keempat, yaitu diversifikasi metode pembayaran, di mana metode ini menekan biaya eksternal dan meningkatkan aksesibilitas pengguna baru. Dengan diversifikasi kanal pembayaran, dapat dilihat pada grafik ini, perusahaan dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara profitabilitas dan pertumbuhan pengguna. Pembahasan dari penelitian ini mencakup pada 3 poin utama, yaitu trade-off, peningkatan internal fee, meningkatkan profit jangka pendek namun menurunkan loyalitas pengguna. Kedua, diversifikasi pembayaran memberikan keseimbangan antara profit dan pertumbuhan transaksi. Ketiga, Tableau terbukti efektif untuk analisis visual, prediksi, dan simulasi kebijakan berbasis data. Kemudian rekomendasi dan limitasi yang kami dapatkan selama melakukan penelitian ini. Untuk rekomendasi, yaitu perusahaan dapat mengurangi biaya eksternal sebesar 50% dan melakukan diversifikasi metode pembayaran. Yang kemudian, secara rutin, perusahaan dapat menggunakan Tableau untuk eh, memantau kebijakan, memantau data perusahaan agar dapat memberikan strategi yang baik. Kemudian, limitasi yang kami dapatkan dalam penelitian ini adalah data yang kami dapatkan hanya dalam periode 2024. Yang kemudian, kami belum membandingkan hasil dari Tableau ini dengan metode lain atau menggunakan ARIMA dan machine learning. Kesimpulannya, pengelolaan admin fee berbasis data dapat membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara profit dan loyalitas pengguna. Yang kedua, simulasi what if membantu prediksi dampak kebijakan sebelum implementasi. Yang terakhir adalah analisis berbasis Tableau mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih adaptif di industri fintech. Baik, berikut adalah hasil penelitian kami terhadap eh, e-wallet di Indonesia. Terima kasih.
Asli capek cok, Iya, sampai tapi keringetan emang sih. anjir.